pesan firman buat saudara, yaitu yang terambil di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kita tahu bahwa belakangan ini setiap umat manusia dipenuhi, bahkan dihimpit dengan rasa khawatir karena situasi yang memang di mana-mana terasa mencekam dan terasa menakutkan karena adanya serangan daripada virus COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, sehingga banyak negara-negara membuat peraturan dan memberlakukan undang-undang sehingga orang tidak bisa keluar masuk, bahkan dari negara satu ke negara yang lain tidak mudah untuk berkunjung, saudaraku. Begitu juga di Indonesia, di setiap provinsi juga punya peraturan, bahkan di daerah-daerah juga punya peraturan, sehingga orang dilarang untuk saling berkunjung, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi, saudara, karena dari skup yang besar sampai skup yang paling kecil, peraturan-peraturan diberlakukan, sehingga orang merasakan adanya kekhawatiran, saudaraku, ya, adanya kekhawatiran sehingga orang jadi merasa takut untuk beraktivitas dan melakukan kegiatannya sehari-hari, saudaraku. Dan akhirnya tadinya orang harus bekerja ke ladang, atau tadinya orang harus membuka usaha toko, bahkan berdagang, tadinya orang harus bekerja di kantor. Kini semua orang akhirnya disuruh berdiam di rumah dan tidak melakukan aktivitas apa-apa, saudaraku. Dan saudara tahu bahwa setiap hari kita membutuhkan keuangan kita untuk mencukupkan segala keperluan kita sehari-hari. Itu tidak bisa dikurangi, tetapi semakin bertambah, saudaraku. Dengan semakin berkumpulnya kita dalam satu keluarga, akhirnya pengeluaran kita semakin bertambah banyak. Ayat ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, saudara, di tengah-tengah tekanan seperti ini, Tuhan tahu, Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya yang berada di dalam situasi seperti ini, saudaraku. Ketika kita mulai merasa takut dan khawatir, keuangan kita mulai menipis, ini saatnya kita mengandalkan firman Tuhan, saudaraku. Ini saatnya kita mengandalkan apa yang Tuhan katakan, bahwa Dia berjanji bahwa jikalau kita menyampaikan semua permohonan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara pikir, dari mana saya punya penghasilan kalau saya nggak bekerja? Mungkin saudara berpikir, bagaimana mungkin saya mencukupkan segala keperluan saya kalau saya tidak harus berusaha? Tapi firman Tuhan ini berkata, ketika engkau menyampaikan kekhawatiranmu, ketika engkau datang kepada Tuhan dan berdoa dan meminta kepada Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini hidup, saudaraku. Sekalipun saudara ada di rumah, saudara berdoa, saudara menyembah Tuhan, saudara minta kepada Tuhan, maka dengan cara yang ajaib Tuhan akan buat, Tuhan akan lakukan terobosan-terobosan yang tidak masuk akal menurut saudara. Saya percaya kebutuhanmu akan dipenuhi, saya percaya keperluanmu akan dicukupkan, saya percaya semua kekhawatiranmu itu semuanya akan dipenuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, saya akan baca dari ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. 1 Petrus pasal 5 dari ayat 7 sampai 9. Ya, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum,
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, memang pemerintah DKI Jakarta mengumumkan bahwa PSBB diberlakukan lagi sehingga orang tidak boleh berkumpul, bahkan orang takut keluar rumah karena bertambahnya orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19. Tetapi saya mau katakan saudaraku, memang kita harus mematuhi protokol pemerintah, yaitu pakai masker seperti ini dan juga cuci tangan yang bersih, dan saudara tidak boleh kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol di kafe atau di kelompok-kelompok yang ramai saudaraku. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita saudaraku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Itu bukan berarti saudara nggak boleh keluar rumah. Seperti saya ini, saya sore-sore ada di Bekasi dan saya bisa nge-record video untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ya saudara, jangan karena saking takutnya saudara sembunyi di kamar, saudara berdiam di rumah, dan keluar rumah pun takut, dan saudara nggak bisa melakukan aktivitas saudara, bahkan saudara nggak berani bekerja keluar, dan akhirnya ketika saudara diam di rumah, saudara bukan semakin bertambah sehat, tetapi saudara bertambah sakit, karena saudara ditekan oleh persoalan-persoalan yang akan bertambah saudaraku, ya, karena kebutuhan kita, bahkan penghasilan saudara berhenti, bisnis saudara berhenti, dan akhirnya saudara semakin bertambah stres dan depresi. Itu sebabnya di ayat 7 ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kita boleh memang takut dengan virus ini saudaraku, tapi kita tidak menjadi pengecut dan penakut. Kita boleh takut tapi kita tidak menjadi penakut, ya. Kita harus berdiri dengan iman bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita dengan kemurahan dan kuasanya saudaraku. Ayat 8 ini berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saya percaya ketika roh keberanian itu ada dan tidak ada roh khawatir dalam kita, kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan seperti biasa saudaraku, ya, melakukan aktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa, bahkan saudara kita tidak dalam keadaan tertekan atau depresi. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hanya orang yang punya iman, yang percaya kepada Tuhan, yang tidak ditekan oleh rasa takut dan khawatir, dia akan berjalan dengan iman dan dia tidak akan mengalami apa-apa saudaraku. Itu sebabnya sore hari ini firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 9 itu saya sampaikan kepada saudara, agar saudara sekalipun saudara di rumah, saudara tidak menjadi dikuasai oleh rasa takut, sebab firman Tuhan berkata, jikalau kita khawatir, kekhawatiran kita tidak akan menambah satu hasta saja daripada umur kita. Baik saudaraku, dari Sumarekon Bekasi saya menyudahi firman Tuhan ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.